Namaku Ratih. 20 tahun lalu, aku menerima amanat yang mengubah hidupku selamanya. Emilia Contessa, kakak ipar suamiku, datang dengan wajah pucat dan mata sembab, menitipkan seorang balita bernama Ressa ke dalam pelukanku. Ia berjanji akan menanggung semua biaya hidup dan pendidikan anak itu, sementara tugasku hanya satu, membesarkannya dengan sepenuh hati. Tapi ada satu syarat yang membuat dadaku sesak. Identitas Ressa harus dirahasiakan dari publik. Katanya, Ressa adalah anak Denada, tanpa pernah menyebut siapa ayah biologisnya. Bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan kecil demi kebohongan besar, sampai Emilia meninggal dunia dan semua penopang hidup Ressa ikut hilang. Kini, aku kehabisan uang, kehabisan pegangan, dan hanya punya satu pilihan, menyerahkan Ressa pada ibu kandungnya. Tapi bagaimana jika Ressa belum siap menerima kebenaran ini? Dan bagaimana jika Denada menolak mengambilnya kembali? Namaku Ratih. Aku adalah adik ipar dari almarhumah Emilia Contessa, dan sejak lebih dari 20 tahun lalu, sampai hari ini, setiap kali aku mengingat malam itu, dadaku masih terasa sesak, seolah waktu berhenti tepat di detik ketika takdir kami berubah selamanya. Malam itu terjadi pada tahun 2003. Hujan turun pelan di luar rumah kami, membuat suasana semakin sunyi dan dingin. Aku sedang membereskan dapur, sementara suamiku, Dino, duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu pelan, tapi terasa berat, seperti membawa kabar yang tidak biasa. Saat aku membuka pintu, aku tertegun. Di hadapanku berdiri Emilia Contessa, kakak kandung Dino. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan rambutnya sedikit berantakan. Ia menggendong seorang bayi perempuan yang tertidur lelap di pelukannya. Tubuhnya tampak kecil dan rapuh, dibalut selimut tipis berwarna krem. "Masuk, Kak," kataku, berusaha menahan rasa cemas yang tiba-tiba muncul di hatiku. Emilia melangkah masuk perlahan. Ia tidak langsung duduk. Matanya berkeliling, seperti mencari sesuatu yang bisa membuatnya tenang. Aku mempersilakannya duduk di sofa. Dino yang melihat kedatangannya langsung berdiri dan menyapanya dengan heran. "Kak Emilia, kenapa malam-malam begini datang ke sini?" tanya Dino. Emilia tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Tangannya gemetar saat ia menggeser selimut yang menutupi wajah bayi itu, seolah memastikan anak itu masih bernapas dengan tenang. "Ratih," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Aku mau minta tolong." Aku duduk di sampingnya. Jantungku berdebar kencang. Ada firasat aneh yang membuat perutku terasa mulas. "Tolong, titipkan anak ini pada kalian," lanjutnya, sambil memegang tanganku erat. "Namanya Ressa." Aku menatap wajah kecil itu. Pipinya tembam, bibirnya mungil, dan napasnya teratur. Ia tampak begitu damai, tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah malam itu. "Kak, maksudnya bagaimana?" tanyaku pelan. Emilia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke pipinya. "Aku tidak bisa merawatnya sekarang. Keadaanku tidak memungkinkan. Aku percaya pada kalian. Tolong besarkan Ressa seperti anak kalian sendiri." Aku menoleh ke Dino. Wajah suamiku tampak tegang. Ia jelas tidak menduga permintaan seperti ini. "Kak, ini keputusan besar," kata Dino dengan suara rendah. "Kenapa harus kami?" Emilia mengangkat wajahnya. Matanya merah, penuh kelelahan dan kesedihan. "Karena kalian keluargaku. Karena aku tahu Ratih orangnya penyayang. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa kupercaya." Aku menelan ludah. Kata-katanya terasa seperti beban besar yang tiba-tiba jatuh di pundakku. Emilia lalu berkata sesuatu yang membuat kami semakin terkejut. "Aku akan menanggung semua biaya hidup Ressa. Pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, semua akan aku biayai. Kalian tidak perlu khawatir soal uang. Tugasku hanya satu. Ratih, tolong besarkan dia dengan sepenuh hati." Kalimat itu terdengar tegas, seolah ia sudah memikirkan semuanya matang-matang. Aku masih terdiam.
Dalam hatiku berkecamuk banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa Emilia yang menyerahkannya? Di mana orang tua kandungnya? Namun, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Emilia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aku mohon, jangan tanyakan terlalu banyak sekarang. Yang penting, Ressa aman dan bahagia. Aku merasakan tangan kecil Ressa bergerak pelan di dalam selimut. Ia meringkuk, seperti mencari kehangatan. Refleks, aku mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Lembut. Dan entah kenapa, sentuhan itu membuat dadaku terasa nyeri. Kak Emilia, kataku akhirnya, dengan suara bergetar. Ini bukan hal kecil. Kami harus memikirkan masa depan Ressa. Kami bukan orang kaya. Emilia mengangguk. Aku tahu. Itu sebabnya aku berjanji akan bertanggung jawab penuh secara finansial. Aku tidak akan lepas tangan. Dino menghela napas panjang. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Emilia memejamkan mata sejenak, lalu menggeleng. Nanti, suatu hari nanti, aku akan jelaskan. Sekarang aku hanya minta satu hal. Tolong jaga Ressa. Suasana di ruang tamu menjadi hening. Hanya terdengar suara hujan di luar dan napas pelan bayi kecil itu. Aku menatap wajah Ressa lagi. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Campuran antara takut, kasihan, dan sesuatu yang mirip dengan rasa ingin melindungi. Kamu yakin, Kak? Tanyaku pelan. Ini akan mengubah hidup kami semua. Emilia mengangguk mantap. Aku yakin. Beberapa menit kemudian, ia menyerahkan Ressa ke dalam pelukanku. Saat tubuh kecil itu berpindah ke tanganku, aku merasa seperti memegang masa depan yang rapuh. Ressa tidak terbangun. Ia hanya menghela napas kecil, lalu kembali tenang. Aku memeluknya. Ada kehangatan yang mengalir di dadaku. Dan di saat itu juga, tanpa aku sadari, sebuah ikatan mulai terbentuk. Kami akan mencoba, kata Dino akhirnya. Kami akan menjaganya. Emilia menangis. Ia berdiri dan memeluk kami bergantian. Terima kasih banyak. Sebelum pergi, ia menatap Ressa lama sekali. Tangannya gemetar saat mengusap rambut halus anak itu. Maafkan Mama, bisiknya. Hampir tidak terdengar. Aku tertegun mendengar kata itu. Mama. Namun, aku tidak sempat bertanya. Emilia segera berbalik dan melangkah keluar rumah. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menggendong Ressa di kamar, menatap wajahnya yang damai. Banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Tentang siapa dia, tentang kenapa Emilia menyerahkannya, tentang bagaimana masa depan kami nanti. Aku juga takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Takut suatu hari nanti ia akan membenciku karena bukan ibu kandungnya. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada satu tekad yang perlahan tumbuh di hatiku. Jika Tuhan sudah mempertemukan kami seperti ini, maka aku akan menjaga Ressa sebaik yang aku bisa. Aku membelai rambutnya pelan. Mulai malam ini, bisikku, kamu anakku juga, Ressa. Aku tidak tahu saat itu, bahwa amanat sederhana dari Emilia Contessa akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku tidak tahu bahwa rahasia besar akan membayangi hidup kami selama bertahun-tahun. Yang aku tahu hanyalah satu. Malam itu, aku menerima sebuah tanggung jawab yang akan kucintai, meski kelak akan menyakitiku. Beberapa hari setelah malam penyerahan Ressa itu, Emilia kembali datang ke rumah kami. Kali ini tanpa bayi di pelukannya. Wajahnya masih pucat, tetapi sorot matanya tampak lebih tegas, seolah ia sudah menyiapkan sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Aku menyeduhkan teh hangat dan duduk berhadapan dengannya di ruang tamu. Dino ikut duduk di sampingku. Suasana terasa kaku, seperti ada beban besar yang menggantung di udara. Ratih, Dino, kata Emilia pelan. Aku mau bicara soal satu hal penting. Aku mengangguk. Jantungku berdebar. Entah kenapa, aku merasa apapun yang akan ia katakan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah ini.
Emilia menarik napas panjang. Aku mohon satu hal. Tolong rahasiakan identitas Ressa dari siapapun. Dari tetangga, dari keluarga besar, apalagi dari publik. Aku terdiam. Maksud Kak Emilia, bagaimana? Jangan pernah bilang siapa orang tua kandung Ressa, lanjutnya. Biarkan orang mengira dia anak kalian. Dino menatap kakaknya dengan kening berkerut. Kak, ini bukan perkara kecil. Kenapa harus dirahasiakan? Emilia menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. Karena kalau identitasnya terbongkar, hidupnya akan hancur. Dia masih kecil. Dia tidak pantas menerima beban itu. Aku bisa mendengar getaran di suaranya. Ada ketakutan yang nyata di sana. Siapa sebenarnya orang tua Ressa? Tanyaku pelan. Emilia terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata, Ressa adalah anak dari Denada. Aku terkejut. Nama itu terasa familiar. Denada, keponakan kami sendiri. Anak dari Emilia. Anak yang selama ini kami kenal sebagai penyanyi muda yang sedang naik daun. Anak Denada. Ulang Dino pelan. Emilia mengangguk. Iya. Aku menelan ludah. Lalu ayahnya siapa, Kak? Emilia memejamkan mata. Itu tidak perlu kalian tahu. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Tapi, Kak, ini menyangkut masa depan Ressa. Kami perlu tahu. Emilia membuka mata dan menatapku lurus. Percayalah, Ratih, ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Yang penting, Denada belum menikah saat melahirkan Ressa. Itu saja yang perlu kalian ketahui. Aku terdiam. Kepalaku penuh pertanyaan. Kenapa Denada tidak merawat anaknya sendiri? Kenapa Emilia yang harus menyerahkan cucunya pada kami? Kenapa semuanya terasa seperti rahasia besar yang gelap dan menakutkan? Dino menghela napas panjang. Kak, Denada tahu soal ini. Emilia mengangguk pelan. Dia tahu, dan ini keputusan kami bersama. Aku merasakan hatiku mencelos. Ada rasa kasihan pada Denada, juga pada Ressa. Lalu bagaimana kalau suatu hari nanti orang bertanya? Tanyaku. Emilia menggenggam tanganku. Katakan saja Ressa anak kalian. Titik. Jangan pernah sebut namaku atau nama Denada. Aku menggigit bibir. Ini berat, Kak. Emilia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, tapi aku mohon. Ini satu-satunya cara agar Ressa bisa tumbuh normal. Aku dan Dino saling pandang. Dalam diam, kami tahu kami sedang diajak masuk ke dalam rahasia besar yang tidak mudah. Kalau suatu hari nanti Ressa bertanya tentang orang tuanya, tanya Dino. Emilia terdiam lama. Lalu berkata, jawab sekenanya. Tunggu sampai aku bilang waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Aku merasa seperti ingin menangis. Aku tidak pernah membayangkan harus berbohong pada anak kecil yang baru saja kuterima sebagai anakku sendiri. Kak Emilia, kataku lirih. Aku takut menyakiti perasaan Ressa suatu hari nanti. Emilia menggenggam tanganku lebih erat. Aku juga takut. Tapi lebih takut lagi kalau hidupnya rusak karena gosip dan sorotan. Suasana kembali hening. Aku bisa mendengar detak jam dinding yang berdetak lambat. Akhirnya, Dino berkata, baiklah, Kak, kami akan jaga rahasia ini. Emilia menghela napas lega. Terima kasih. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Setiap kali tetangga bertanya soal Ressa, aku tersenyum dan berkata, dia anak kami. Setiap kali ada keluarga jauh yang heran kenapa kami tiba-tiba punya bayi, aku menjawab dengan cerita singkat yang sudah kami sepakati. Namun, setiap kebohongan kecil itu terasa seperti menumpuk batu di dadaku. Beberapa bulan kemudian, ada tetangga yang berbisik-bisik. Mereka curiga karena Emilia sering datang menjenguk Ressa. Anak siapa sebenarnya itu? Tanya seorang ibu suatu sore. Aku tersenyum kaku. Anak kami. Ia menatapku lama, lalu mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya percaya. Setiap kali Emilia datang, ia selalu menggendong Ressa lama sekali.
Matanya sering berkaca-kaca. Pernah suatu kali aku melihatnya menangis diam-diam di dapur. "Kak, kenapa kakak seperti menahan sesuatu?" tanyaku. Emilia mengusap air matanya. "Aku hanya kangen." Aku tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Aku juga tahu Denada jarang datang. Hanya beberapa kali ia muncul, berdiri jauh, menatap Ressa dari kejauhan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Setiap kali itu terjadi, hatiku terasa perih. Suatu malam, aku bertanya pada Emilia, kenapa Denada tidak merawat anaknya sendiri? Emilia menatapku dengan wajah lelah. "Ratih, ini keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup kami. Tapi ini yang terbaik." Aku tidak tahu apakah itu benar. Yang aku tahu, Ressa tertawa bahagia di pelukanku setiap hari. Ia tidak tahu bahwa hidupnya dibangun di atas kebohongan yang kami simpan rapat-rapat. Aku dan Dino sering berbicara di malam hari, saat Ressa sudah tidur. "Apakah kita melakukan hal yang benar?" tanyaku. Dino menghela napas. "Aku tidak tahu. Tapi kita sudah berjanji." Dan aku memilih bertahan pada janji itu. Setiap hari aku menatap wajah Ressa dan berkata dalam hati, "Maafkan ibu. Maaf karena suatu hari nanti kamu akan tahu bahwa hidupmu penuh rahasia. Namun, untuk saat ini, aku akan melakukan satu hal yang bisa kulakukan. Mencintaimu sepenuh hati, meski aku harus memikul rahasia yang berat ini sendirian." Hari-hari pertama membesarkan Ressa bukanlah hal yang mudah. Bahkan, jauh lebih sulit dari yang pernah kubayangkan. Aku yang sebelumnya hanya menjadi bibi yang sesekali menggendong keponakan, kini harus bangun tengah malam, menyiapkan susu, mengganti popok, dan menenangkan tangisan seorang bayi yang kehilangan ibunya. Malam-malam kami dipenuhi suara tangis kecil yang menusuk hati. Ressa sering terbangun sambil menangis keras, tubuhnya gemetar, tangannya meraba-raba udara, seolah mencari seseorang yang tidak ada di sana. "Ibu, ibu," gumamnya dalam tidurnya. Meski ucapannya belum jelas, setiap kali mendengar itu, dadaku terasa seperti diremas. Aku akan segera menggendongnya, menepuk punggungnya pelan, lalu berbisik, "Ibu di sini, nak. Tenang, ibu di sini." Padahal, aku tahu, aku bukan ibu yang ia panggil dalam mimpinya. Aku sering duduk di tepi ranjangnya sampai subuh, menggendongnya sambil menahan air mata. Kadang-kadang, Dino terbangun dan ikut duduk di sampingku. "Kamu capek, Ratih. Istirahatlah sebentar," katanya. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa. Dia butuh aku." Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku bisa benar-benar menjadi ibu untuknya? Apakah cintaku cukup untuk menggantikan cinta seorang ibu kandung? Ressa adalah bayi yang sensitif. Ia mudah kaget, mudah menangis, dan selalu ingin digendong. Jika aku menjauh sebentar saja, ia langsung menangis histeris. Aku tidak berani menitipkannya pada siapapun, bahkan pada tetangga. Aku takut ia merasa ditinggalkan lagi. Setiap hari, aku belajar mengenali kebiasaan kecilnya. Cara ia meringkuk saat tidur, cara ia tersenyum kecil ketika kenyang, cara ia memeluk leherku erat-erat saat merasa takut. Aku mulai merasa bahwa hidupku kini berputar di sekeliling Ressa. Aku menolak undangan arisan. Aku jarang keluar rumah. Aku berhenti bekerja paruh waktu. Semua demi satu hal, memastikan Ressa merasa aman. Ada hari-hari ketika aku merasa sangat lelah. Tubuhku pegal. Mataku sembab karena kurang tidur. Emosiku naik turun. Pernah suatu malam, setelah Ressa tertidur di pelukanku, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku memandangi wajahku sendiri di cermin dan bertanya, "Ratih, apa kamu sanggup?" Jawabannya selalu sama. "Aku tidak tahu, tapi aku harus sanggup." Beberapa minggu kemudian, Ressa mulai terbiasa dengan rumah kami. Tangisannya di malam hari berkurang. Ia mulai tertawa lebih sering. Suatu pagi, ketika aku sedang menyuapinya bubur, ia menatap wajahku lama sekali. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, "Bu." Aku terdiam. Sendok di tanganku berhenti di udara. "Apa kamu bilang, nak?"
Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu. Ulangnya, lebih jelas. Dadaku terasa sesak. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluknya erat. Iya, Nak. Ibu di sini, bisikku. Sejak hari itu, Ressa mulai memanggilku, Ibu. Setiap kali mendengar panggilan itu, hatiku campur aduk. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada rasa bangga yang tidak bisa dijelaskan. Tapi di balik itu, ada rasa bersalah yang menusuk. Aku tahu aku bukan ibu kandungnya. Aku tahu aku sedang mengambil tempat seseorang yang seharusnya ada di sisinya. Setiap kali Ressa memelukku dan berkata, Ibu, aku tersenyum sambil menahan air mata. Aku takut suatu hari nanti, ketika ia tahu kebenarannya, ia akan membenciku. Dino sering mencoba menguatkanku. Kamu ibu yang baik, Ratih, katanya suatu malam. Kamu merawatnya dengan sepenuh hati. Darah bukan segalanya. Aku mengangguk, tapi rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Emilia sering datang menjenguk. Setiap kali ia melihat Ressa memanggilku, Ibu, matanya berkaca-kaca. Pernah suatu kali, ia berkata pelan, Terima kasih sudah mencintainya seperti anakmu sendiri. Aku hanya tersenyum. Aku tidak berani menjawab, karena aku tahu, di dalam hatiku, aku sudah menganggap Ressa sebagai anakku. Namun, aku juga tahu, aku sedang membangun hubungan ini di atas rahasia. Ressa tumbuh cepat. Ia mulai berjalan, mulai bicara, mulai mengenal dunia. Ia sering berkata, Ibu jangan pergi. Aku akan memeluknya dan berkata, Ibu tidak akan pergi. Dan setiap kali mengucapkan itu, hatiku terasa perih. Karena aku tahu, suatu hari nanti, mungkin aku harus benar-benar pergi dari hidupnya. Ada hari-hari ketika Ressa sakit, demam tinggi, menangis sepanjang malam. Aku menggendongnya sambil berdoa, memohon pada Tuhan agar ia sembuh. Kalau engkau mau mengambil sesuatu dariku, bisikku dalam doa, ambil apapun, tapi jangan Ressa. Aku menyadari, aku telah mencintainya lebih dari diriku sendiri. Suatu sore, ketika kami duduk di teras, Ressa memeluk lenganku dan berkata, Ibu baik. Aku tersenyum. Kenapa bilang begitu? Karena ibu selalu ada. Jawabnya polos. Aku menoleh, menahan air mata. Ia tidak tahu betapa berat perjuanganku untuk selalu ada. Ia tidak tahu bahwa setiap malam aku bertarung dengan rasa takut dan rasa bersalah. Namun, di saat itu, satu hal menjadi jelas bagiku. Aku mungkin bukan ibu yang melahirkannya, tapi aku adalah ibu yang memilih untuk mencintainya. Setiap hari, tanpa syarat. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan menyesal telah menjadi ibu untuk Ressa. Meski aku tahu, awal perjalanan menjadi ibu ini akan berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan suatu hari nanti. Sejak hari pertama Ressa tinggal bersama kami, Emilia Contessa tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap awal bulan, tanpa pernah terlambat, uang biaya hidup selalu masuk ke rekening kami. Jumlahnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, biaya susu, popok, dan tabungan pendidikan Ressa. Bahkan sebelum aku sempat menghitung pengeluaran, Emilia sudah memastikan semuanya aman. Awalnya aku merasa tidak enak hati. Aku pernah berkata padanya, Kak, kami tidak keberatan membantu. Tidak perlu sebanyak ini. Emilia menggeleng tegas. Ini tanggung jawabku. Jangan pernah merasa kalian membebani aku. Ressa anakku. Aku yang harus menanggung hidupnya. Kalimat itu selalu diucapkannya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Saat Ressa mulai masuk taman kanak-kanak, Emilia kembali menepati janjinya. Ia mengirim uang untuk biaya pendaftaran, seragam, tas, sepatu, buku tulis, sampai kotak pensil bergambar kartun yang dipilihnya sendiri. Aku ingin Ressa punya semua yang anak-anak lain punya, katanya lewat telepon. Dia tidak boleh merasa kurang. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih, meski di dalam hatiku ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku bersyukur karena beban ekonomi kami ringan. Di sisi lain,
Aku merasa seperti hanya penjaga sementara bagi anak yang sebenarnya bukan milikku. Setiap kali Emilia datang menjenguk, suasana rumah kami berubah. Ia biasanya datang tanpa banyak pemberitahuan. Mobilnya berhenti di depan rumah, dan Ressa yang sudah mulai besar akan berlari keluar sambil berteriak, "Tante Emilia datang." Emilia akan tersenyum lebar, lalu berjongkok dan memeluk Ressa erat-erat. "Anak pintar," katanya sambil mengusap rambut Ressa. Aku sering memperhatikan mereka dari kejauhan. Ada cinta yang dalam di mata Emilia setiap kali menatap Ressa. Cinta seorang ibu yang tidak bisa diungkapkan sepenuhnya. Namun, di balik senyum itu, aku juga melihat luka yang ia simpan rapat-rapat. Setiap kali Ressa memanggilku, "Ibu," di depan Emilia, wajahnya selalu berubah sesaat. Senyumnya tetap ada, tetapi matanya berkaca-kaca. Pernah suatu kali, setelah Ressa tertidur siang, Emilia duduk di dapur bersamaku. Ia menatap cangkir teh di tangannya tanpa berkata apa-apa. "Kak, kenapa kakak kelihatan sedih?" tanyaku hati-hati. Emilia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, aku hanya capek." Aku tahu itu bukan jawaban sebenarnya, tapi aku tidak berani mendesak. Ia sering membelikan Ressa mainan, baju, dan sepatu. Kadang-kadang terlalu banyak. "Kak, ini kebanyakan," kataku. Emilia menggeleng. "Biarkan aku melakukan ini. Ini satu-satunya caraku merasa dekat dengannya." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Setiap kali ia hendak pulang, Emilia selalu memeluk Ressa lama sekali. "Jangan nakal ya," dengar kata Ibu Ratih. Katanya. "Iya, Tante," jawab Ressa polos. Aku berdiri di samping mereka, merasa seperti orang asing dalam momen itu. Setelah Emilia pergi, Ressa sering bertanya, "Tante Emilia kapan datang lagi?" Aku menjawab, "Nanti kalau Tante sempat." Ressa akan mengangguk, lalu kembali bermain. Namun, aku sering melihatnya berdiri di depan jendela, menatap jalan kosong. Aku juga melihat sisi lain dari Emilia, sisi yang rapuh dan penuh penyesalan. Suatu malam, ia meneleponku. Suaranya terdengar berat. "Ratih, Ressa baik-baik saja?" tanyanya. "Baik, Kak. Dia sudah tidur." Ada jeda panjang di telepon. "Kak Emilia," panggilku. "Aku hanya ingin mendengar suaranya," katanya lirih. Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Kak, kapan kakak mau jujur pada Ressa?" tanyaku pelan. Emilia terdiam lama. "Belum sekarang," jawabnya akhirnya. "Aku belum siap." Aku tidak tahu harus berkata apa. Di saat-saat seperti itu, aku sadar bahwa aku tidak hanya membesarkan Ressa. Aku juga memikul beban emosional Emilia. Ia sering mengirim pesan menanyakan hal-hal kecil. Apakah Ressa sudah makan? Apakah ia demam? Apakah ia senang di sekolah? Aku menjawab satu persatu, seolah aku sedang melaporkan perkembangan anaknya sendiri. Namun, Emilia jarang datang ke acara-acara penting Ressa. Ia tidak pernah hadir di pentas kecil sekolah. Ia tidak pernah datang ke acara ulang tahun Ressa. Pernah suatu kali Ressa bertanya, "Kenapa Tante Emilia tidak datang ke ulang tahunku?" Aku terdiam. "Tante sibuk, Nak." Ressa mengangguk. Tapi aku tahu ia kecewa. Aku sering ingin bertanya pada Emilia, kenapa ia tidak berani tampil di depan publik sebagai nenek atau ibu dari Ressa. Namun, setiap kali pertanyaan itu hampir keluar dari mulutku, aku menelannya kembali. Aku takut membuka luka yang sudah lama ia simpan. Emilia selalu memastikan biaya pendidikan Ressa aman sampai jauh ke depan. Ia bahkan membuka tabungan khusus atas nama Ressa. "Aku ingin dia kuliah tanpa beban," katanya suatu hari. Aku menatapnya dan berkata, "Kak, kenapa kakak melakukan semua ini kalau kakak tidak mau dekat dengannya secara terbuka?" Emilia tersenyum pahit. "Karena hidupku penuh kesalahan, Ratih. Aku tidak ingin kesalahanku menghancurkan hidupnya. Aku tidak tahu kesalahan apa yang ia maksud, tapi aku bisa merasakan beratnya beban itu." Di mata orang lain, Emilia Contessa adalah sosok kuat, artis terkenal.
politisi yang disegani. Namun, di depanku, ia hanyalah seorang ibu yang kehilangan haknya untuk memeluk anaknya sendiri. Setiap kali ia pergi dari rumah kami, aku berdiri di pintu, menatap mobilnya sampai menghilang di tikungan. Aku selalu bertanya dalam hati, sampai kapan rahasia ini akan bertahan? Aku juga bertanya, apakah suatu hari nanti Resa akan membenci kami semua karena kebohongan ini? Namun, satu hal tidak pernah berubah. Emilia selalu menepati janjinya. Ia tidak pernah lupa mengirim biaya. Ia tidak pernah lupa menanyakan kabar Resa. Ia tidak pernah lupa mencintai anak itu, meski dari kejauhan. Dan aku, di tengah semua ini, hanya bisa terus membesarkan Resa, sambil menyimpan rahasia yang semakin hari terasa semakin berat. Aku melihat luka di mata Emilia setiap kali ia pergi. Luka yang tidak pernah sembuh. Luka seorang ibu yang memilih berkorban demi masa depan anaknya. Dan aku tahu, suatu hari nanti, luka itu akan terbuka. Dan semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sekitar tahun 2010, hidup Emilia Contessa mulai berubah drastis. Ia yang selama ini dikenal sebagai artis dan sosok publik, tiba-tiba masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia politik. Hari itu, ia meneleponku dengan suara bergetar antara antusias dan cemas. "Ratih, aku mau mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Banyuwangi," katanya. Aku terdiam beberapa detik. "Kak, itu keputusan besar." Emilia tertawa kecil. "Iya, aku juga takut. Tapi aku merasa ini jalanku sekarang." Sejak saat itu, kesibukannya meningkat tajam. Jadwal kampanye, pertemuan, wawancara, dan perjalanan ke berbagai daerah membuatnya jarang datang menjenguk Resa. Dulu, ia masih sempat datang sebulan sekali. Kini, 3 bulan sekalipun belum tentu. Resa mulai merasakan perbedaan itu. "Tante Emilia kapan datang lagi?" tanyanya suatu sore. Aku mengusap rambutnya. "Tante sibuk, Nak." Resa mengangguk, tapi wajahnya murung. Aku bisa melihat, jarak itu mulai terasa. Emilia tetap menepati janjinya. Uang biaya hidup dan sekolah Resa tidak pernah terlambat. Bahkan jumlahnya kadang bertambah. Untuk tambahan les Resa, tulisnya di pesan singkat. Namun, kehadirannya sebagai sosok nyata makin jarang. Suatu hari, aku memberanikan diri meneleponnya. "Kak, Resa kangen kakak," kataku. Emilia terdiam lama di seberang telepon. "Ratih, aku juga kangen. Tapi aku tidak bisa sering datang sekarang. Banyak mata yang mengawasi." Aku mengerti maksudnya. Jika ia sering datang ke rumah kami, orang-orang bisa curiga. Namun, pemahaman itu tidak menghilangkan rasa perih di hatiku. Saat masa kampanye berlangsung, televisi kami sering menampilkan wajah Emilia. Resa pernah menunjuk layar dan berkata, "Itu Tante Emilia." "Iya, Nak," jawabku. "Kenapa Tante ada di TV terus?" "Karena Tante kerja," jawabku sekenanya. Resa tersenyum bangga. "Tante hebat." Aku tersenyum, tapi hatiku perih. Ia tidak tahu bahwa orang hebat itu adalah nenek kandungnya sendiri. Emilia kalah dalam pemilihan wakil Bupati Banyuwangi. Aku tahu ia kecewa, meski ia tidak pernah mengatakannya. Beberapa bulan setelah itu, ia kembali meneleponku. "Ratih, aku mau mencoba jalur lain. Aku akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Timur." Aku menghela napas. "Kak, hidup kakak makin sibuk nanti." Emilia tertawa pahit. "Iya, tapi aku ingin masa depan yang lebih baik. Untuk semuanya." Aku tahu, semuanya, itu termasuk Resa. Tahun 2014, Emilia resmi terpilih menjadi anggota DPD Jawa Timur. Hari itu, ia meneleponku dengan suara bergetar. "Aku berhasil, Ratih." "Selamat, Kak," jawabku. Namun, di balik ucapan selamat itu, ada rasa kehilangan. Sejak itu, jarak kami benar-benar makin lebar. Ia jarang datang. Kadang hanya setahun sekali. Setiap kali datang, ia tampak semakin lelah. Wajahnya pucat,
Tubuhnya kurus. Ressa sudah tumbuh besar. Ia sudah masuk sekolah dasar. Ia masih memanggilku, Ibu. Ia masih memanggil Emilia, Tante. Namun, ada perubahan dalam sikapnya. Ia menjadi lebih pendiam setiap kali Emilia pergi. Pernah suatu kali, setelah Emilia pulang ke Jakarta, Ressa menangis diam-diam di kamarnya. Aku duduk di sampingnya. Kenapa menangis, Nak? Ressa mengusap matanya. Aku kangen Tante Emilia. Dadaku terasa sesak. Ibu juga kangen, kataku. Namun, itu bukan kebenaran yang utuh. Aku juga kangen. Tapi aku kangen pada sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Emilia tetap menanyakan kabar Ressa lewat pesan hampir setiap hari. Ressa sudah makan. Ressa sehat. Ressa senang di sekolah. Aku menjawab satu persatu. Aku merasa seperti sekretaris kehidupan anaknya sendiri. Namun, di saat yang sama, aku merasa semakin sendirian memikul tanggung jawab ini. Aku yang menemani Ressa saat sakit. Aku yang datang ke sekolah saat ia tampil menari. Aku yang memeluknya saat ia menangis. Emilia hanya hadir lewat layar ponsel. Suatu malam, setelah Ressa tidur, aku menelepon Emilia. Kak, sampai kapan kita akan seperti ini? Tanyaku. Emilia terdiam lama. Aku tidak tahu, Ratih. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Apa semua ini sepadan? Tanyaku. Emilia tertawa pahit. Tidak ada yang sepadan. Tapi aku harus bertahan. Aku menutup telepon dengan perasaan hampa. Tahun-tahun berlalu. Ressa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sensitif. Ia mulai bertanya hal-hal yang sulit. Kenapa Tante Emilia jarang datang? Aku menjawab, karena Tante kerja jauh. Kenapa Tante selalu sedih kalau pergi? Aku menjawab, karena Tante sayang sama kamu. Itu bukan kebohongan, tapi juga bukan kebenaran sepenuhnya. Aku melihat perubahan dalam diri Emilia. Ia menjadi lebih tertutup, lebih hati-hati. Lebih takut terlihat dekat dengan Ressa. Ia tidak pernah lagi menggendong Ressa di depan umum. Jika datang, ia selalu memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Aku tahu, dunia politik membuatnya semakin takut rahasia ini terbongkar. Namun, meski jarak kami makin lebar, satu hal tidak pernah berubah. Tanggung jawabnya pada Ressa tidak pernah berhenti. Ia tetap membayar semua biaya. Ia tetap memastikan tabungan pendidikan Ressa aman. Ia tetap mencintai Ressa, meski dari jauh. Dan aku tetap di sini, membesarkan Ressa, menjadi ibu yang ia kenal, sambil menyimpan rahasia yang semakin berat. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini akan berakhir baik, atau justru akan menghancurkan kami semua? Namun, di tengah semua keraguan itu, satu hal selalu kupegang. Aku tidak menyesal telah menerima amanat Emilia. Meski dunia politik membuat jarak kami makin lebar. Meski rahasia ini semakin menyesakkan. Aku tetap akan membesarkan Ressa dengan sepenuh hati. Sampai kapanpun aku mampu. Karena di dunia yang penuh kepalsuan ini, cintaku pada Ressa adalah satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Seiring waktu berjalan, hidup kami yang semula tenang perlahan mulai terusik. Dunia luar seperti mulai memperhatikan keberadaan Ressa. Bukan karena ia istimewa, bukan karena prestasinya, tetapi karena satu hal sederhana. Ia selalu bersama kami. Dan kami bukan keluarga biasa di mata orang-orang yang mengenal Emilia Contessa. Awalnya hanya bisik-bisik kecil dari tetangga. Anaknya Ratih itu kok mirip Emilia. Ya, katanya bukan anak kandung mereka. Loh, aku mendengar itu sambil pura-pura tidak peduli. Namun, setiap kalimat terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan-pelan ke dadaku. Suatu sore, Dino pulang dengan wajah tegang. Tadi ada orang nanya soal Ressa. Katanya sambil meletakkan tasnya. Siapa? Tanyaku. Katanya wartawan. Dia tanya kenapa kita sering dikunjungi Emilia. Dan siapa sebenarnya anak yang tinggal sama kita. Dadaku langsung dingin. Terus kamu jawab apa? Dino menggeleng.
Aku bilang Resa anak kita. Titik. Sejak hari itu, aku tahu, kami sudah masuk ke wilayah berbahaya. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dari sebuah media hiburan. Bu Ratih, kami dengar ibu dekat sekali dengan Emilia Contessa. Katanya ada anak yang diasuh oleh ibu. Boleh kami wawancara sebentar? Katanya ramah. Aku tersenyum kaku. Maaf, Mas. Kami tidak tertarik tampil di media. Ia masih berdiri di depan pagar. Hanya sebentar, Bu. Ini menarik untuk publik. Aku menggeleng. Tidak, terima kasih. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Resa yang saat itu duduk di ruang tamu menatapku heran. Ibu, kenapa? Tanyanya polos. Aku memeluknya erat. Tidak apa-apa. Nak, ibu cuma capek. Sejak itu, wartawan datang bukan hanya sekali. Ada yang datang langsung. Ada yang menelepon. Ada yang mengirim pesan lewat kenalan jauh. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Siapa Resa? Kenapa ia selalu bersama kami? Apa hubungannya dengan Emilia Contessa? Aku dan Dino selalu menolak. Kami sepakat satu hal. Tidak ada satupun media yang boleh masuk ke hidup Resa. Aku tidak mau wajahnya ada di koran atau televisi, kataku pada Dino suatu malam. Dino mengangguk. Aku juga. Kita tidak boleh lengah. Namun, semakin kami menolak, semakin besar rasa penasaran mereka. Pernah suatu hari, ada mobil berhenti cukup lama di depan rumah. Dari balik gorden, aku melihat dua orang dengan kamera. Aku langsung menutup semua jendela. Dino, bisikku panik. Ada orang di luar. Dino keluar sebentar. Ia berbicara dengan mereka dengan nada tegas. Aku mengintip dari celah pintu. Aku tidak mau rumah kami difoto. Anak kami tidak mau diliput. Silakan pergi, kata Dino. Mereka akhirnya pergi. Tetapi perasaan tidak aman itu tinggal lama di dadaku. Sejak hari itu, aku jadi lebih protektif pada Resa. Aku tidak mengizinkannya bermain terlalu jauh dari rumah. Aku menjemputnya sendiri ke sekolah. Aku melarangnya berbicara dengan orang asing. Ibu galak sekarang, keluhnya suatu hari. Aku tersenyum paksa. Ibu cuma sayang sama kamu. Padahal, yang sebenarnya aku rasakan adalah takut. Takut kalau suatu hari, seseorang memotret Resa. Takut kalau wajahnya muncul di berita. Takut kalau orang-orang mulai mengaitkan wajahnya dengan Emilia dan Denada. Aku pernah menelepon Emilia dengan suara gemetar. Kak, wartawan mulai nanya soal Resa. Di seberang telepon, aku mendengar napas Emilia tertahan. Apa mereka tahu siapa dia? Tanyanya. Belum, tapi mereka curiga. Emilia terdiam lama. Ratih, tolong jaga dia. Jangan biarkan media mendekat. Aku sudah lakukan itu, Kak, tapi aku takut. Emilia menarik napas panjang. Aku juga takut. Dunia ini kejam. Sekali identitasnya terbongkar, hidupnya tidak akan pernah normal lagi. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Beberapa bulan kemudian, ada satu kejadian yang hampir membuat rahasia kami terbongkar. Resa tampil menari di acara sekolah. Banyak orang tua datang menonton. Ada yang merekam dengan ponsel. Aku berdiri di barisan depan. Jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita yang wajahnya tidak kukenal. Ia memegang kamera besar, bukan ponsel. Aku langsung menghampirinya. Maaf, Bu. Ini acara internal sekolah. Tidak boleh ada liputan, kataku. Ia tersenyum. Saya hanya orang tua murid. Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang membuatku tidak percaya. Setelah acara selesai, aku segera membawa Resa pulang. Kenapa kita pulang cepat, Bu? Tanyanya. Ibu capek, jawabku. Padahal, yang sebenarnya aku rasakan adalah panik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan berita besar muncul di media. Anak rahasia Emilia Contessa. Fakta mengejutkan tentang Resa.
Aku membayangkan wajah Ressa dibanjiri komentar jahat. Aku membayangkan hidupnya hancur sebelum sempat dimulai. Sejak itu, aku semakin menutup diri. Aku menolak setiap permintaan wawancara. Aku menghapus media sosial. Aku meminta Dino tidak membicarakan Ressa pada siapapun. Kita terlihat paranoid, kata Dino suatu malam. Aku tidak peduli, jawabku. Yang penting Ressa aman. Aku lebih memilih dianggap aneh daripada mempertaruhkan masa depan anak itu. Pernah suatu kali, seorang wartawan nekat menelepon ke rumah. Bu Ratih, kami hanya ingin konfirmasi. Benarkah Ressa adalah cucu Emilia Contessa? Tanyanya blak-blakan. Tanganku gemetar memegang telepon. Tidak, itu tidak benar. Jawabku tegas. Ia tertawa kecil. Ibu yakin? Banyak yang bilang Ressa mirip sekali dengan Denada. Dadaku terasa seperti dihantam. Saya tidak mau bicara lagi. Tolong jangan ganggu keluarga kami, kataku, lalu menutup telepon. Aku menangis setelah itu. Aku merasa seperti sedang berperang sendirian melawan dunia. Ressa tidak tahu apapun tentang semua ini. Ia hanya tahu bahwa ibunya menjadi lebih sering cemas. Ibu kenapa sering melamun? Tanyanya suatu sore. Aku tersenyum. Ibu capek. Ia memelukku. Aku sayang ibu. Dadaku terasa sesak. Aku hampir menangis di depannya. Di saat-saat seperti itu, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku egois menyimpan rahasia ini? Apakah aku sebenarnya menyelamatkan Ressa? Atau justru menyiapkan luka yang lebih besar untuknya di masa depan? Namun, setiap kali aku melihatnya tertawa bebas, bermain tanpa beban, aku kembali yakin pada satu hal. Aku lebih memilih ia hidup sederhana dan anonim, daripada hidupnya dihancurkan oleh sorotan dan gosip. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan rasa malu atas asal-usulnya. Aku tidak ingin ia membaca komentar kejam tentang ibunya sendiri. Aku hanya ingin ia tumbuh normal. Pergi ke sekolah tanpa dikejar kamera. Pulang ke rumah tanpa rasa takut. Tidur tanpa mimpi buruk tentang dunia luar. Dan selama aku masih bernapas, aku akan melakukan apapun untuk melindunginya dari sorotan media. Meski itu berarti aku harus terus berbohong. Meski itu berarti aku harus terus menolak dunia. Karena bagiku, satu hal lebih penting dari segalanya. Keselamatan dan kebahagiaan Ressa. Dan aku tidak akan pernah menukarnya dengan apapun. Waktu berjalan jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Anak kecil yang dulu sering menangis di tengah malam, kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cerdas, lembut, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap kali menatap wajah Ressa, aku sering terkejut sendiri. Wajahnya berubah, tatapannya semakin dalam, caranya bicara semakin matang, dan pertanyaannya semakin sulit ku jawab. Ressa bukan lagi anak kecil yang menerima apapun tanpa berpikir. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak ia pedulikan. Ia mulai menyadari bahwa hidup kami tidak sepenuhnya seperti keluarga lain. Suatu sore, ketika ia duduk di meja makan sambil mengerjakan PR, ia tiba-tiba menatapku. "Ibu," katanya pelan. "Iya, nak," jawabku. "Kok aku tidak pernah lihat foto ibu waktu hamil aku?" Tanganku yang sedang memotong sayur langsung berhenti. "Oh, foto itu hilang," jawabku sekenanya. "Dulu pindahan rumah, banyak album rusak." Ia mengangguk, tetapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Sejak hari itu, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai sering muncul. "Ibu, aku lahir di rumah sakit mana? Ibu, siapa yang nemani ibu waktu melahirkan? Ibu, kenapa aku tidak pernah dengar cerita masa kecilku?" Setiap pertanyaan itu terasa seperti duri kecil yang menusuk dadaku. Aku selalu menjawab dengan cerita yang sudah kususun rapi di kepalaku. Cerita tentang persalinan yang sulit, tentang Dino yang panik, tentang aku yang hampir pingsan karena kelelahan. Semua itu bohong, dan setiap kebohongan kecil itu membuat hatiku semakin berat. Aku terikat pada satu janji. Janji pada Emilia Contessa. Aku masih ingat jelas kalimatnya bertahun-tahun lalu. "Tolong jaga rahasia ini.
Jangan pernah bilang siapa orang tua kandung Ressa sampai aku bilang waktunya tepat. Aku menepati janji itu, meski setiap hari rasanya semakin menyakitkan. Ressa tumbuh menjadi gadis yang sensitif dan empatik. Ia mudah menangkap perubahan suasana hatiku. Suatu malam, ketika aku terlihat murung, ia mendekat dan memelukku dari belakang. "Ibu kenapa?" tanyanya. Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak, Ibu capek." Ia memelukku lebih erat. "Kalau capek, cerita ke aku." Aku hampir menangis mendengarnya. Bagaimana mungkin aku bercerita padanya tentang rahasia terbesar hidupnya sendiri? Ressa juga mulai memperhatikan kehadiran Emilia yang semakin jarang. "Ibu, Tante Emilia kok jarang datang sekarang?" tanyanya suatu hari. "Karena tante kerja jauh," jawabku. "Itu jawabannya selalu sama," katanya pelan. Aku terdiam. Ia tidak memaksa, tetapi tatapannya membuatku merasa bersalah. Di sekolah, Ressa mulai menjadi murid yang menonjol. Nilainya bagus. Ia aktif di kegiatan seni. Ia disukai guru-gurunya. Namun, ia juga sering terlihat melamun. Suatu hari, wali kelasnya memanggilku. "Bu Ratih, Ressa anak yang baik, tapi akhir-akhir ini dia sering terlihat bingung. Seperti memikirkan sesuatu yang berat." Dadaku langsung sesak. Aku tahu persis apa yang sedang membebaninya. Di rumah, Ressa semakin sering mengurung diri di kamar. Ia menulis diari. Ia mendengarkan musik dengan earphone. Ia menjadi lebih pendiam. Suatu malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. "Boleh Ibu masuk?" "Iya, Bu." Aku duduk di tepi ranjangnya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Ia menunduk. "Ibu marah kalau aku tanya sesuatu?" "Tidak," jawabku cepat. "Kenapa tanya begitu?" Ia menggigit bibir. "Aku cuma merasa aku berbeda." Dadaku terasa seperti diremas. "Berbeda bagaimana?" "Aku tidak mirip ibu. Aku tidak mirip ayah. Aku tidak mirip siapapun di keluarga kita." Aku terdiam. Ia melanjutkan. Suaranya bergetar. "Aku sering lihat orang tua murid lain. Mereka punya foto bayi mereka. Mereka cerita masa kecil anaknya. Ibu tidak pernah cerita banyak soal aku." Aku menahan air mata. "Kamu anak yang spesial," jawabku pelan. Ia tersenyum pahit. "Itu bukan jawaban, Bu." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Dino, menatap langit-langit. Dia mulai curiga, kataku. Dino menghela napas. "Ini tidak bisa kita tunda selamanya." "Aku tahu," jawabku lirih. "Tapi aku terikat janji pada Emilia." Dino menoleh padaku. "Sampai kapan?" Aku tidak bisa menjawab. Beberapa minggu kemudian, Ressa pulang sekolah dengan mata merah. "Ibu," katanya pelan. "Kenapa?" "Ada anak di sekolah bilang aku bukan anak kandung ibu." Dadaku langsung dingin. "Siapa yang bilang begitu?" tanyaku. Ia menggeleng. Aku tidak mau bilang namanya. Aku memeluknya erat. "Itu tidak benar," kataku tegas. "Tapi kenapa orang bisa bilang begitu?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa berkata, "Orang suka bicara sembarangan." Namun, aku tahu, kebohonganku mulai retak. Sejak hari itu, Ressa semakin sering menatap wajahku lama sekali, seolah mencari sesuatu di sana. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu bersamaku. "Ibu," katanya pelan. "Aku anak ibu, kan?" Pertanyaan itu menghantam jantungku. "Iya, Nak," jawabku cepat. Ia menatap mataku. "Ibu yakin?" Aku mengangguk, meski air mataku hampir jatuh. "Ibu tidak bohong sama aku." Aku memalingkan wajah. "Ibu tidak bohong." Dan di saat itu, aku merasa menjadi orang paling jahat di dunia. Setiap kebohongan kecil yang kuucapkan terasa seperti duri di dadaku. Aku sering menangis sendirian di kamar mandi. Aku berdoa pada Tuhan agar memberiku kekuatan.
Ampuni aku, kalau aku menyakiti anak ini demi menepati janji. Aku juga sering menelepon Emilia. Kak, Ressa mulai banyak bertanya. Di seberang telepon, suara Emilia terdengar berat. Aku tahu, Ratih. Aku juga takut. Kapan kakak mau jujur? Emilia terdiam lama. Belum sekarang, jawabnya akhirnya. Jawaban itu membuat hatiku hancur. Aku merasa terjebak di antara dua hal yang sama-sama menyakitkan. Menepati janji pada Emilia, atau jujur pada anak yang kucintai seperti darah dagingku sendiri. Ressa tumbuh semakin dewasa. Ia semakin peka. Ia semakin kritis. Dan aku semakin kelelahan menyimpan rahasia ini. Namun, setiap kali aku hampir menyerah dan ingin mengungkapkan semuanya, aku teringat satu hal. Janji. Janji yang kuucapkan pada malam ketika aku menerima Ressa. Janji yang mengikat hidupku. Janji yang membuatku terus berbohong. Meski hatiku hancur. Aku menatap wajah Ressa yang sedang tertidur suatu malam. Aku mengusap rambutnya pelan. Maafkan ibu, bisikku. Suatu hari nanti, kamu akan tahu semuanya. Aku tidak tahu kapan hari itu akan datang. Aku hanya tahu, setiap hari menunggu waktu yang tepat terasa seperti hukuman. Dan setiap hari, rasa bersalah di dadaku semakin berat. Namun, aku tetap bertahan. Karena aku terikat pada janji pada Emilia. Dan karena aku terlalu mencintai Ressa untuk menyakitinya sekarang. Meski aku tahu, luka yang lebih besar mungkin menunggu kami di depan sana. Senin, 27 Januari 2025, adalah hari yang tidak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Ressa, lalu membangunkannya untuk bersiap ke kampus. Ia sudah kuliah saat itu, tumbuh menjadi gadis dewasa yang anggun dan penuh mimpi. Tidak ada firasat apapun. Tidak ada tanda bahwa hidup kami akan berubah selamanya hari itu. Sekitar pukul 8 pagi, ponselku berdering. Nomor yang muncul di layar adalah nomor asing. Aku hampir mengabaikannya, mengira itu hanya panggilan iklan. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh di dadaku yang membuatku mengangkat telepon itu. Bu Ratih? Suara seorang pria terdengar pelan dan formal. Iya, ini saya. Saya dari rumah sakit. Mohon maaf sebelumnya. Kami ingin mengabarkan bahwa Ibu Emilia Contessa telah meninggal dunia pagi ini. Aku tidak langsung mengerti kalimat itu. Apa? Tanyaku. Suaraku tercekat. Beliau meninggal dunia sekitar pukul 7 pagi. Lanjutnya. Ponsel itu hampir terjatuh dari tanganku. Kepalaku kosong. Dadaku sesak. Aku tidak bisa bernapas beberapa detik. Tidak mungkin, bisikku. Pria itu masih berbicara di telepon, menjelaskan penyebab kematian, meminta konfirmasi keluarga. Tapi aku tidak lagi mendengar apapun. Dunia seperti berhenti berputar. Aku duduk di kursi dapur dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir deras tanpa suara. Dino yang melihat wajahku langsung panik. Ratih, kenapa? Tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menyerahkan ponsel itu padanya. Dino membaca layar, lalu menempelkan ponsel ke telinganya. Wajahnya berubah pucat. Setelah menutup telepon, ia menatapku dengan mata merah. Kak Emilia, sudah meninggal. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku menjerit. Tangisku pecah. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan kakak ipar. Aku menangis karena kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menopang hidup Ressa dari kejauhan. Aku menangis karena rahasia besar yang kini terkubur bersama kematiannya. Aku menangis karena satu-satunya orang yang bisa menjelaskan kebenaran pada Ressa kini sudah tiada. Hari itu, rumah kami dipenuhi duka. Ressa pulang dari kampus lebih cepat setelah Dino meneleponnya. Ia masuk ke rumah dengan wajah bingung. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku memeluknya erat. Tante Emilia meninggal, kataku sambil terisak. Ressa terdiam. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, katanya pelan. Ia menangis. Kami bertiga menangis bersama di ruang tamu.
Namun, tangisku berbeda. Tangisku penuh ketakutan. Karena di balik duka itu, aku tahu satu hal yang mengerikan. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Pemakaman Emilia Contessa dipenuhi orang. Tokoh publik, politisi, artis, wartawan. Aku berdiri di barisan belakang bersama Dino dan Ressa. Ressa mengenakan baju hitam sederhana. Ia menatap peti jenazah itu dengan mata kosong. Aku tidak sempat bilang terima kasih ke tante, bisiknya. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menatap peti itu dan berkata dalam hati, "Maafkan aku, Kak. Aku tidak siap menghadapi semua ini tanpa Kakak." Setelah pemakaman, semuanya terasa sunyi. Tidak ada lagi telepon dari Emilia. Tidak ada lagi pesan singkat yang menanyakan kabar Ressa. Tidak ada lagi kiriman uang setiap awal bulan. Hari-hari pertama setelah kepergiannya, aku masih seperti orang linglung. Aku sering membuka ponsel, berharap ada pesan darinya. Aku sering menatap rekening bank kami. Tidak ada transfer. Aku tahu itu akan terjadi. Tapi mengetahui dan mengalaminya langsung adalah dua hal yang berbeda. Biaya hidup kami langsung terasa berat. Uang tabungan kami tidak banyak. Penghasilan Dino tidak cukup untuk menanggung biaya kuliah Ressa, biaya hidup, dan kebutuhan rumah. Aku mulai menghitung setiap rupiah. Aku mulai mengurangi belanja. Aku mulai menunda membayar beberapa tagihan. Namun, yang paling berat bukan soal uang. Yang paling berat adalah rasa kehilangan pegangan. Selama 20 tahun, aku selalu merasa ada jaring pengaman. Selalu ada Emilia. Sekarang, jaring itu hilang. Aku sendirian. Suatu malam, aku duduk di kamar, menangis tanpa suara. Dino masuk dan duduk di sampingku. "Kita akan cari jalan," katanya pelan. Aku menggeleng. "Kita tidak siap untuk ini," jawabku. Dino menggenggam tanganku. "Kita harus siap. Tidak ada pilihan lain." Aku mengangguk, tapi hatiku penuh ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang pengacara. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum keluarga Emilia. "Bu Ratih, almarhumah Ibu Emilia sempat meninggalkan beberapa catatan," katanya. Dadaku berdebar. "Catatan apa?" "Catatan tentang Ressa." Aku menutup mulutku dengan tangan. Aku berharap ada jawaban. Aku berharap ada solusi. Kami bertemu di kantornya. Ia menyerahkan sebuah map coklat. Di dalamnya ada beberapa dokumen dan satu surat tulisan tangan. Tanganku gemetar saat membukanya. "Untuk Ratih," tertulis di amplop itu. Aku membuka suratnya. "Ratih, maafkan aku tidak sempat mengucapkan semua ini langsung. Terima kasih sudah membesarkan Ressa dengan sepenuh hati. Aku tahu aku menitipkan beban besar padamu. Aku mohon, jaga dia seperti yang selama ini kau lakukan. Aku mencintainya, meski dari jauh." Air mataku jatuh ke kertas itu. Tidak ada instruksi tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tidak ada solusi tentang biaya hidup Ressa. Tidak ada pengakuan tentang kebenaran. Hanya ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Hatiku hancur. Malam itu, aku menatap Ressa yang sedang belajar di kamarnya. Aku melihat wajahnya yang dewasa. Ia tidak lagi anak kecil. Ia sudah hampir selesai kuliah. Ia punya mimpi. Dan aku tahu, aku tidak sanggup lagi memikul semuanya sendirian. Beberapa hari kemudian, aku mengaku pada Dino. Kita tidak punya cukup uang untuk membiayai hidup Ressa seperti dulu. Dino mengangguk pelan. Aku tahu. Apa yang harus kita lakukan? Dino terdiam lama. Ada satu orang yang seharusnya bertanggung jawab sekarang. Aku tahu siapa yang ia maksud. Deda, ibu kandung Ressa. Nama itu terasa seperti bom di dadaku. Aku belum siap. Namun, kenyataan tidak menunggu kesiapan siapapun. Sejak hari Emilia meninggal, tidak ada lagi kiriman biaya. Tidak ada lagi penopang. Tidak ada lagi pelindung. Yang tersisa hanya aku, Dino, Ressa, dan rahasia besar yang kini terasa semakin mustahil disembunyikan. Aku menangis setiap malam.
Aku merasa gagal. Gagal menepati amanat Emilia sampai akhir. Gagal melindungi Ressa dari kenyataan pahit. Gagal menjadi ibu yang sanggup menanggung semuanya sendiri. Aku menatap foto Emilia di ponselku. "Kak," bisikku, "aku tidak sanggup lagi." Untuk pertama kalinya sejak 20 tahun lalu, aku merasa benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, akhir dari rahasia ini sudah dekat. Kepergian Emilia Contessa bukan hanya duka. Itu adalah awal dari runtuhnya seluruh kebohongan yang selama ini kami bangun. Dan aku tidak tahu apakah kami akan selamat dari kebenaran yang akan segera terungkap.